Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran geografi. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang teori-teori pembentukan tata surya. Dan kita juga sudah mempelajari matahari sebagai sumber energi di sistem tata surya kita. Nah, sekarang kita akan membahas tentang anggota-anggota tata surya yang lain seperti planet, ada asteroid, kemudian ada satelit, lalu ada meteorit dan meteor, lalu juga ada komet. Nah, seperti apa penjelasannya? Simak terus video Ustadz. Kita masuk ke materi. Jadi yang akan kita bahas pertama adalah planet. Nah, kalian kan tentunya tidak asing ya dengan planet karena dulu di SMP juga sudah mempelajari tentang tata surya. Planet, nah ini berasal dari bahasa Yunani ya anak-anak, yaitu planeters atau artinya pengembara. Nah, kenapa kok disebut pengembara ya? Dilihat dari pengertiannya bahwa planet adalah benda langit yang mengorbit atau bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan yang berbentuk elips, ya, elips bukan lingkaran, dan arah yang sama. Nah, itu tadi kenapa kok dia mengembara, karena dia mengelilingi matahari anak-anak dalam sebuah orbit atau lintasan. Satu planet memiliki satu lintasan. Nah, kalau satu lintasan diisi 2-3 planet, nanti bisa bertabrakan dong planetnya. Seperti itu ya. Jadi planet ini mengelilingi matahari anak-anak. Dia bergerak mengelilingi matahari dalam sebuah lintasan yang berbentuk elips dan arah yang sama. Nah, planet ini dia tidak menghasilkan cahaya sendiri. Nah, planet memantulkan cahaya dari matahari. Contohnya bumi kita ini. Nah, bumi memantulkan cahaya dari matahari. Dia tidak menghasilkan cahaya sendiri. Seperti itu. Oke, ada 8 nih planet yang ada di sistem tata surya kita. Ayo, masih ingat kan? Yang pertama ada Merkurius yang paling dekat dengan matahari, kemudian ada planet Venus, kemudian ada bumi, kemudian ada Mars. Nah, setelah Mars ada Jupiter ya, planet terbesar, lalu ada Saturnus, kemudian Uranus dan Neptunus. Nah, ada planet dalam dan planet luar nih. Kalau planet dalam yang digunakan sebagai patokannya adalah asteroid ya. Jadi ada sabuk asteroid yang berada di antara planet Mars dan planet Jupiter. Jadi planet dalamnya adalah planet yang berada di antara matahari dan sabuk asteroid itu. Jadi ada Merkurius, Venus, bumi dan Mars. Nah, itu yang planet dalam. Kalau planet luar yang ada di luarnya sabuk asteroid, yaitu ada Jupiter, lalu ada Saturnus, kemudian ada Uranus dan Neptunus. Seperti itu. Oke, kita masuk ke planet Merkurius dulu. Planet Merkurius ini merupakan planet terkecil. Dia hanya berdiameter sekitar 4.880 km. Planet Merkurius ini tidak memiliki satelit anak-anak dan tidak memiliki atmosfer yang khusus. Oke, kita bahas dulu jarak dari Merkurius ke matahari. Itu sekitar 57,8 km, sangat dekat sekali dengan matahari. Kemudian rotasi Merkurius itu sekitar 58,6 hari. Kalau kala revolusinya Merkurius ini sekitar 88 hari. Perlu kalian ketahui anak-anak, Merkurius ini merupakan planet yang bersuhu ekstrim. Kenapa kok ekstrim? Nah, kalau dia di siang hari itu suhunya sekitar 427 derajat Celcius, sangat panas sekali. Tapi pada malam hari suhunya sangat dingin, sekitar minus 183 derajat Celcius. Nah, adanya perubahan suhu di sana yang sangat besar ya. Itulah mengapa kok Merkurius ini disebut memiliki suhu yang sangat ekstrim. Nah, kalau suhu siangnya saja sekitar 427 derajat Celcius, sudah pasti dong planet Merkurius tidak bisa ditempati oleh makhluk hidup seperti manusia. Planet yang kedua ada Venus nih anak-anak. Nah, planet Venus ini merupakan planet yang paling terang di langit. Kita bisa melihat planet Venus ini sekitar
jam-jam fajar ya. Ya, jam-jam fajar kita bisa melihat planet Venus ini. Nah, planet Venus ini dia berdiameter sekitar 12.104 km. Sama seperti halnya Merkurius, planet ini tidak memiliki satelit. Oke. Jarak dari matahari ke planet Venus ini sekitar 108,2 juta kilometer. Nah, lebih jauh ya daripada jaraknya Merkurius. Kemudian rotasi Venus itu sekitar 249 hari. Kalau revolusinya sekitar 224,7 hari. Dan suhu Venus ini sangat panas ternyata anak-anak, sekitar 464 derajat Celcius. Planet yang ketiga adalah Bumi. Nah, tempat kita tinggal sekarang ini. Planet Bumi ini merupakan planet yang istimewa ya menurut Ustadz. Dia memiliki atmosfer ya untuk melindungi dari adanya meteor-meteor, kemudian melindungi radiasi matahari ya, seperti itu. Kita bahas dulu diameter planet Bumi ini sekitar 12.756 km. Nah, planet Bumi merupakan planet yang terbesar kelima anak-anak di sistem tata surya. Bumi ini memiliki satelit alam. Ayo, kalian pasti tahu dong satelit alamnya apa? Ya, bulan anak-anak. Bulan itu merupakan satelit alamnya Bumi. Nah, jarak Bumi ke matahari itu sekitar 149,6 juta kilometer loh. Dan rotasi buminya sekitar 23 jam 57 menit. Lalu revolusi buminya sekitar 356 hari. Dan suhu di bumi hanya sekitar 15 derajat Celcius. Nah, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi masih bisa kita tinggali. Nah, saat ini banyak loh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh manusia seperti NASA ya. NASA itu sedang meneliti atau sedang mencari planet lain yang bisa digunakan untuk kehidupan atau tempat tinggal selain bumi. Oke, kita masuk ke planet Mars. Nah, planet Mars ini dijuluki dengan planet merah. Di planet Mars ini dia memiliki sangat sedikit oksigen, ya, sangat sedikit oksigen. Kemudian dia kaya dengan karbon dioksida. Planet Mars dia berdiameter sekitar 6.794 km. Mars sendiri memiliki dua satelit alam, yaitu ada Phobos dan Deimos. Diingat-ingat ya, ada Phobos, ada Deimos. Itu satelit alamnya Mars. Kemudian jarak antara Mars ke matahari sekitar 227,9 juta kilometer. Lalu rotasi Mars sekitar 24,62 jam. Dan revolusi Mars sekitar 687 hari. Nah, suhu di Mars ini sangat dingin ternyata. Sekitar minus 46 derajat Celcius karena jaraknya jauh ya dengan matahari. Kita masuk ke planet terbesar yang ada di sistem tata surya kita, yaitu planet Jupiter. Planet ini memiliki diameter sekitar 139.822 km. Planet Jupiter ini merupakan planet gas yang tidak memiliki permukaan. Nah, sehingga dia terlihat besar. Planet Jupiter ini memiliki 63 satelit alam. Wow, sangat banyak sekali. Salah satunya atau diantaranya itu ada satelit Ganymede, kemudian ada Callisto, lalu ada Io. Nah, itu satelit terkenalnya Jupiter. Nah, jarak Jupiter ke matahari itu sekitar 778,3 juta kilometer. Rotasi Jupiter hanya sekitar 10 jam 40 menit. Lalu revolusi Jupiter sekitar 29,42 tahun. Dan suhu Jupiter sekitar 50 derajat Celcius. Kita lanjut ke planet Saturnus nih. Banyak yang bilang bahwa planet Saturnus ini merupakan planet yang indah anak-anak. Ya, planet yang indah karena dia memiliki cincin. Oke. Planet ini memiliki diameter sekitar 50.727 km. Planet Saturnus merupakan planet yang paling ringan dan
memiliki cincin yang cerah. Nah, Saturnus memiliki 22 satelit. Di antaranya ada Titan, Rhea, dan Tethys. Jarak Saturnus dari matahari itu sekitar 1429 juta kilometer. Kemudian rotasi Saturnus sekitar 10 jam 40 menit. Dan revolusi Saturnus sekitar 29,42 tahun. Nah, suhu di Saturnus ini juga sangat dingin. Dia sekitar minus 140 derajat Celcius. Kita masuk ke planet yang nomor 7, ada Uranus. Uranus ini memiliki diameter sekitar 50.724 km. Planet Uranus merupakan planet yang berwarna biru karena penyerapan metana di atmosfer teratasnya. Uranus ini memiliki 21 satelit, anak-anak. Di antaranya yang paling terkenal ada satelit Ariel, Limbrio, dan Titania. Nah, lalu jarak dari Uranus ke matahari itu sekitar 2.872 juta kilometer, semakin jauh. Nah, rotasinya Uranus ini sekitar 17 jam 14 menit. Dan revolusi Uranus ini sekitar 84 tahun. Nah, karena dia jauh dari matahari, suhu Uranus juga dingin sama seperti Saturnus, minus 140 derajat Celcius, anak-anak. Dan ini dia planet yang terakhir, ada Neptunus. Nah, Neptunus ini memiliki diameter 50.500 km. Uranus memiliki satelit alam terbesar bernama Triton. Nah, satelit yang lainnya ada Naiad dan Thalassa. Kemudian jarak dari Neptunus ke matahari itu sekitar 4.500 juta kilometer, anak-anak. Sangat jauh sekali. Nah, lalu rotasi Neptunus ini sekitar 16 jam 7 menit dan revolusinya sekitar 164,8 tahun. Suhu Neptunus ini sangat dingin, anak, karena dia jauh sekali, minus 223 derajat Celcius. Oke, nah tadi kalian mengenal nih kata revolusi dan rotasi. Nah, mungkin kalian bingung ya, apa sih yang dimaksud dengan revolusi? Apa sih rotasi? Tapi Ustadz rasa kalian sudah belajar di waktu SMP dulu. Di sini Ustadz hanya mengulangi saja. Nah, kita bahas yang revolusi. Revolusi adalah pergerakan benda langit mengelilingi matahari. Ya, revolusi adalah pergerakan benda langit mengelilingi matahari. Nah, ini matahari. Nah, benda langitnya mengelilingi matahari. Itulah revolusi. Kalau rotasi, dia adalah perputaran planet pada sumbunya. Nah, jadi planet itu sebenarnya berputar. Nah, jadi dia dalam melakukan revolusi pada matahari, nah planet itu juga berputar pada sumbunya. Seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan rotasi. Jadi bisa membedakan ya. Kalau revolusi pergerakan benda langit mengelilingi matahari, kalau rotasi perputaran benda langit atau planet terhadap sumbunya. Nah, revolusi dan rotasi memiliki dampak loh. Kita bahas dulu deh dampaknya revolusi dan rotasi pada planet kita, yaitu bumi. Dampak revolusi bumi yaitu yang pertama ada gerak semu tahunan matahari. Kemudian yang kedua ada perbedaan lama siang dan malam. Lalu yang ketiga ada pergantian musim. Nah, itu dampak dari revolusi. Dampaknya dari rotasi bumi ya, rotasi bumi itu yang pertama ada peredaran semu harian benda langit. Nah, yang kedua ada peristiwa siang dan malam. Lalu ada perbedaan waktu, lalu ada pembelokan arah angin dan arus laut. Nah, secara tidak langsung revolusi dan rotasi ini memang sangat berpengaruh sekali ya terhadap bumi kita. Seperti itu. Kita lanjut ke satelit. Nah, satelit ini berasal dari kata Latin yaitu satelus yang artinya pendamping atau pengiring. Nah, pendamping apa sih satelit ini? Ya pendampingnya planet dong jelasnya. Nah, satelit ini dari pengertiannya adalah benda langit yang mengitari planet. Ya, dia mengitari planet, ini planet. Kemudian dia juga mengitari matahari bersama planet. Selain dia mengitari planet, dia juga ikut planet untuk mengitari matahari. Seperti satelit sendiri anak-anak, dia ada dua, satelit buatan dan satelit alam. Kalau satelit buatan, satelit-satelit yang sudah kita pelajari di
penginderaan jauh ya, di penginderaan jauh kemarin. Nah, kalau satelit alamnya itu tadi adalah bulan. Nah, kita bahas satelit alamnya saja. Oke, satelit bulan anak-anak. Satelit bulan ini memiliki gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasinya itu mempengaruhi pasang surut air laut anak-anak. Dalam periode waktu di bumi dia bisa mempengaruhi pasang surut karena dia bisa, air laut itu seperti tertarik gitu anak-anak. Kalau dia tertarik, nah dia artinya pasang. Kalau bulan purnama nih biasanya terjadi pasang air laut karena gaya gravitasi bulan itu paling besar di ketika bulan purnama, seperti itu. Oke, ada 3 pergerakan bulan anak-anak. Yang pertama ada peredaran bulan, lalu ada rupa-rupa semu bulan, ada gerhana bulan. Kita bahas dulu peredaran semu bulan. Apa sih peredaran semu bulan itu? Nah, pertama lintasan bulan. Nah, lintasan bulan dalam mengelilingi bumi itu berbentuk spiral anak-anak. Ya, lintasannya dia mengelilingi bumi itu berbentuk spiral. Nah, lalu revolusi bulan terhadap bumi, nah ini mengakibatkan posisi bulan terlihat berbeda-beda. Bulan ya mengelilingi bumi itu sebanyak 12 kali, sehingga di bumi terdapat 12 bulan. Lalu kita masuk ke rupa-rupa semu bulan. Nah, kalian kan pernah ya melihat oh bulan sabit, oh bulan purnama, oh bulannya setengah. Nah, kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu? Coba perhatikan gambar tuh. Di gambar itu tadi itu ada cahaya ya, cahaya matahari itu mempengaruhi bentuk-bentuk bulan itu tadi. Nah, bisa kalian lihat di nomor 1 itu bulannya berbentuk seperti yang ada di gambar ya, sedikit gitu kayak cincin tapi sedikit. Kemudian nomor 2, nah yang paling terang atau jelas itu adalah nomor 5 ya, dia bulan purnama. Nah ini adalah rupa-rupa semu bulan. Nah, dia dipengaruhi oleh cahaya atau sudut datang cahaya matahari. Kita lanjut ke gerhana bulan. Nah, kalian pernah deh kemarin itu terjadi gerhana bulan. Ayo kalian lihat atau enggak tuh gerhana bulan. Pada gerhana bulan ini posisinya seperti pada gambar ya, matahari, lalu ada bumi, ada bulan ya. Matahari, bumi, bulan. Nah, di situ ada bagian penumbra dan umbra. Oke, Ustadz jelaskan ya. Gerhana bulan itu ada 2 anak-anak. Ada gerhana bulan sebagian atau biasa disebut dengan parsial. Nah, kalau gerhana bulan sebagian ini terjadi saat sebagian sinar matahari sampai ke permukaan bumi menutupi sinar matahari dari sebagian permukaan bulan. Nah, jadi hanya sebagian saja tuh yang terlihat bulannya, sebagian lagi tidak. Nah, dia terjadi di bagian penumbra. Nah, kalau gerhana bulan sebagian, dia terjadi di bagian penumbra. Kalian lihat pada gambar ya. Nah, kemudian yang kedua ada gerhana bulan sempurna atau total. Nah, dia terjadi saat seluruh bagian permukaan bulan berada pada bayangan inti bumi atau umbra. Nah, ada tulisan umbra tuh di gambar. Nah, pada gerhana bulan total ini biasanya warna bulan itu menjadi merah seperti itu ya, menjadi merah. Setelah lanjutkan, nah ini gerhana matahari anak-anak, berbeda ya posisinya. Kalau gerhana bulan tadi ada matahari, bumi, bulan. Kalau gerhana matahari posisinya matahari, bulan, baru bumi. Seperti itu ya, kalian lihat pada gambar ini. Nah, sama seperti di gerhana bulan, ada bagian umbra dan juga ada bagian penumbra. Nah, kalau kalian lihat tuh matahari dan kalau bulannya berada di posisi penumbra, nah itu biasanya mempengaruhi bentuk-bentuk gerhana. Nah, kalau gerhana matahari total, bulannya itu berada pada posisi umbra. Dia benar-benar bulan itu menutupi cahaya matahari yang ingin sampai ke bumi. Nah, sebenarnya kenapa kok bisa tertutup penuh? Nah, pada saat ini posisi bulan itu sangat dekat sekali dengan bumi anak-anak, sehingga dia dapat menutupi penuh matahari seperti itu. Satelit sudah, kita sekarang masuk ke asteroid nih. Nah, asteroid ini benda angkasa yang kecil. Ya, orang atau tokoh yang pertama kali menemukan asteroid adalah Giuseppe Piazzi. Asteroid ini membentuk sebuah gerombolan-gerombolan yang berbentuk sabuk. Nah, Ustadz katakan di awal tadi sabuk asteroid. Nah, sabuk asteroid itu merupakan gerombolan-gerombolan asteroid yang berada di antara planet Mars dan
planet Jupiter sebagai pemisah planet dalam dan planet luar. Ciri-cirinya kalau asteroid ini dia bentuknya tidak beraturan. Kemudian dia juga mengorbit pada matahari dan tersusun atas debu dan es. Contoh asteroid diantaranya adalah Ceres, Gaspra, Ida, Pallas Vesta, kemudian ada Hygiea dan ada Interamnia. Itulah asteroid. Bisa kalian lihat di gambar ya. Lalu selanjutnya ada meteoroid, meteor dan meteorit. Nah, hati-hati ya. Kalian harus bisa membedakan nih ketiga ini. Oke, kita masuk ke meteoroid dulu ya. Ada meteoroid, meteor dan meteorit. Nah, kalian harus bisa membedakan ketiga ini ya. Kita masuk dulu ke meteoroid. Meteorit ini adalah batu-batu angkasa yang berukuran kecil dan melayang-layang bebas di angkasa. Nah, kemudian bergerak sangat cepat. Meteorit ini dia masih melayang-layang di luar angkasa ya. Berupa batu-batu angkasa yang masih melayang. Diingat-ingat, masih melayang di luar angkasa. Tetapi kalau meteor, nah, meteor ini adalah meteoroid yang mengalami pembakaran. Kalau kalian lihat seperti ada cahaya ekornya gitu ya. Tapi bukan komet ya, berbeda. Ada kayak cahaya seperti bintang jatuh tuh. Nah, sebenarnya bintang jatuh itu adalah meteor. Nah, meteor ini disebut juga sebagai bintang jatuh. Jadi meteor ini adalah meteoroid yang mengalami pembakaran. Kenapa kok pembakaran? Karena kalau dia masuk ke atmosfer bumi, dia itu terbakar anak-anak sebenarnya. Karena adanya kandungan-kandungan zat pembakar pada atmosfer kita. Nah, itu dia fungsinya untuk melindungi bumi dari hantaman meteor tadi. Seperti itu. Nah, kemudian meteorit ini adalah meteor yang sampai ke permukaan bumi ya. Dia terbakar kemudian dia jatuh ke permukaan bumi. Nah, tumbukan kalau meteor jatuh ya, jatuh ke permukaan bumi, ini dia menimbulkan lubang-lubang besar atau sebuah kawah di permukaan bumi. Lah, bisa hancur dong bumi? Iya, apalagi kalau ukurannya sangat besar, bisa hancur. Nah, ada salah satu contoh lubang yang dihasilkan oleh meteorit. Ya, ada di kawah Arizona di Amerika Serikat. Nah, itu lebarnya sebesar 1265 meter. Itu lebar kawahnya yang ada di Arizona, Amerika Serikat. Oke, bisa kalian lihat gambarnya. Nah, seperti inilah meteoroid, kemudian ada meteor, lalu ada meteorit. Kemudian ada tuh kawah Arizona, sudah saya cantumkan juga ya. Oke, benda langit yang terakhir nih anak-anak, ada komet. Nah, komet ini adalah bintang yang berekor yang terdiri atas partikel es kecil dan fragmen meteorit. Nah, komet ini mengelilingi matahari, tetapi orbitnya sangat panjang sekali. Ketika komet ini mendekati matahari, nah es-es yang ada di komet ini mencair anak-anak, dan kabut yang terbentuk memberikan penampilan dia berpijar seperti memiliki ekor gitu. Oke, komet yang paling terkenal apa? Ya, komet Halley. Gambarnya di slide ini. Komet ini anak-anak, dia itu muncul kembali dalam jangka waktu yang tertentu dan periodenya yang berbeda. Komet Halley ini dia pernah muncul sekitar tahun 1986. Dia pernah muncul di tahun itu dan terlihat setiap 76 tahun sekali. Nah, itu untuk komet Halley. Gambarnya bisa kalian lihat. Nah, itu ada orbitnya. Dia memang lebih panjang ya orbitnya dibandingkan dengan orbit benda langit yang lainnya. Seperti itu. Baik anak-anak, cukup sekian pembahasan kita tentang anggota-anggota tata surya. Nah, ada planet, kemudian ada asteroid, ada satelit, ada meteorit, meteor dan meteoroid, kemudian ada komet. Sebenarnya kalau kita mempelajari ini, kita bisa melihat bahwa manusia itu sangat kecil sekali ya. Masih banyak sekali atau masih luas sekali sebenarnya alam semesta ini. Manusia itu sangat kecil sekali. Jadi ya tidak pantas lah kalau kita sombong kan. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang apa ya? Oh ya, kita akan membahas tentang proses perkembangannya bumi ya anak-anak. Mulai dari bumi awal terbentuk tuh sampai munculnya makhluk hidup pertama. Nah, lalu ada dinosaurus. Nah, kemudian ada gajah mamut. Kita akan mempelajari proses perkembangan bumi. Cukup sekian pertemuan kita kali ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء